Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Katira. Katira yang diperankan oleh Darshan Tagudep Srinivas. Dia yang bekerja sebagai tukang pandai besi, kemudian dianggap Tuhan oleh para penduduk desanya. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Syarifullah Aniul Yakin 7481, Junet 7984, Trea Karyanti 5606, Zaki Farhan 29, Kang Langit 2595. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat mimin ya. Inilah Katira dari kasta budak. Ia menganggap kesetaraan untuk warga desanya sehingga tak ada lagi manusia yang ditindas karena berkasta rendah. Dan cerita Katira pun dimulai. Di awal film, tim forensik menyelidiki kerangka manusia yang ditemukan oleh para pekerja bangunan. Kerangka ini ditemukan para pekerja ketika menggali tanah untuk pembangunan proyek Tuan Kana. Polisi menggali tanah itu, ternyata mereka menemukan 107 tengkorak manusia. Forensik pun melakukan penyelidikan terhadap tengkorak ini. Apakah manusia meninggal karena perang atau karena penyakit atau memang sengaja dibantai? Scene berganti ke desa Malnagere. Seorang bapak-bapak mengumpulkan uang dan harta benda berharga yang dimiliki penduduk. Ada yang memberikan uang dan juga emasnya. Kemudian si bapak tadi bersama seorang pemuda menunggu seseorang di pinggir jalan. Tiba-tiba lewatlah mobil Mercy dan si pemuda ini menabrakkan dirinya ke mobil itu. Si pemilik mobil ternyata pengacara top di kota mereka. Kemudian si bapak menunjukkan uang yang sudah dikumpulkan oleh penduduk desa mereka untuk membayar si pengacara ini. Selama 15 tahun ini, mereka sudah membayar 2 pengacara menangani kasus itu, namun tidak ada yang berhasil. Si pengacara top ini pun berjanji akan menangani kasus itu. Si pengacara menanyakan siapa napi itu, mengapa mereka sampai rela mati untuknya. Si bapak pun menjawab bahwa ia adalah Tuhan untuk desanya. Setelah si pengacara menangani kasusnya, pengadilan pun akhirnya memberikan 10 hari masa bebas bersyarat kepada si napi untuk menghadiri perayaan keagamaan di desanya. Dengan syarat, ia akan dijaga oleh salah satu orang polisi bersenjata. Diperlihatkan tuan tanah bernama Maara di desa Malnagere sangat marah karena pengacaranya gagal menghalangi si napi keluar dari penjara. Scene berganti, polisi Narayan ditugaskan bosnya untuk membawa si napi ke desanya selama 10 hari. Saat di halte bus, semua penumpang takut masuk ke dalam bus itu karena mereka melihat napi tua yang diborgol tangannya. Lalu semua penumpang protes dan meminta si napi keluar dari bus demi keamanan mereka. Akhirnya si napi keluar, ia bernama Katira. Semua penumpang masuk ke dalam bus dan Katira bersama si polisi duduk di atas bus. Saat itu si polisi membaca berita di koran bahwa tim forensik menemukan 107 kerangka manusia dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Si polisi juga membaca berita kebebasan Katira selama 10 hari ke desanya. Di tengah jalan, bus berhenti karena beberapa batu menutupi jalan itu. Tiba-tiba bus itu dilempari batu. Lalu berdatanganlah gangster membawa parang dan mereka mencari Katira. Ketika si gangster naik ke atas bus, ternyata Katira dan si polisi sudah tidak ada lagi. Diperlihatkan Katira dan si polisi memasuki hutan untuk menyelamatkan diri mereka. Lalu si polisi ini menanyakan Katira siapa dirinya dan mengapa begitu banyak gangster mencarinya. Katira pun menceritakan kisahnya. Scene kembali ke masa lalu, Katira tinggal di desa yang miskin karena kejamnya tuan tanah di desanya. Katira berprofesi sebagai tukang besi yang sangat handal.
ia bisa membuat parang, sabit, pisau, pedang, dan semua benda tajam ia ukir dengan tangannya. Suatu hari, anak buah Devaraya memberi pengumuman kepada penduduk bahwa besok semua penduduk harus membawa hasil tani mereka dan juga peternakan kepada Tuan Devaraya. Tibalah hari persembahan panen rakyat dengan peraturan 1 hektar tanah penduduk memberikan 10 karung dari hasil taninya kepada Devaraya. Saat itu ada seorang kakek hanya bisa memberikan 5 karung hasil panennya dari 1 hektar tanah karena hasil panennya tidak sebanyak tahun lalu. Si kakek memohon ia dikasihani dan persembahannya diterima. Namun Devaraya menghiraukan si kakek dan ia malah mengubah peraturan, yaitu setiap 1 hektar tanah rakyat harus membayar 12 karung hasil tani kepada Devaraya. Jika rakyat tidak mematuhi aturannya, maka anak buah Devaraya akan menyiksa mereka. Padahal tanah yang dikelola rakyat adalah tanah mereka sendiri dan yang mengerjakan tanah itu juga rakyat sendiri. Scene diperlihatkan seorang gadis bernama Pravan dari kasta Brahmana. Ia adalah putri Sanbok. Sanbok adalah pria berkasta Brahmana, seorang pakar ilmu, tuan tanah, dan kepala desa di daerah mereka. Sanbok memiliki putra bernama Paduraju. Saat itu datanglah Maraya, yaitu tuan tanah dari desa sebelah, menemui Sanbok. Mara menceritakan bahwa Devaraya telah menaikkan tarikh pembayaran panen rakyat menjadi 12 karung di desanya. Pada saat itu, Prabha meminta izin kepada ayahnya untuk pergi kuliah. Mara pun menanyakan Sanbok mengapa seorang putri diberikan pendidikan tinggi, padahal Sanbok memiliki putra sebagai penerusnya. Sanbok pun mengatakan bahwa putrinya sangat brilian dalam dunia pendidikan dan ia ingin putrinya bisa meneruskannya di kemudian hari. Sehabis pulang kuliah, Prabha menemui Katira yang sedang bekerja. Entah mengapa Prabha sangat terobsesi dan sangat menyukai Katira. Prabha selalu menemui Katira dengan alasan menajamkan sabitnya. Prabha juga selalu meminta Katira menikahinya, namun Katira merespon Prabha dengan biasa-biasa saja. Karena Katira tahu ayah Prabha adalah tuan tanah di desa sebelah dan kasta mereka sangatlah berbeda. Saat Prabha kembali ke rumahnya, ia melihat penduduk desa di kampungnya mengantri membeli pupuk dari ayahnya. Prabha mengatakan kepada ayahnya bahwa apa yang telah dilakukan ayahnya adalah salah karena pemerintah telah memberikan pupuk gratis itu kepada penduduk desa. Namun ayahnya malah menjualnya lagi demi mengambil untung. Kejadian ini ternyata tidak hanya terjadi di desa Prabha, tetapi di desa Katira juga. Namun tidak ada satupun kolektor menanyai tuan tanah akan perbuatan jahat mereka. Prabha mengingatkan ayahnya agar jangan melakukan hal itu lagi, karena suatu saat nanti bisa saja rakyat memberontak dan melawan ayahnya. Ayahnya pun berkata kepada Prabha, budak akan tetap menjadi budak dan budak tidak akan bisa memberontak karena kasta mereka Waisya. Kemudian Prabha menemui Katira yang lagi mandi di sungai bersama bocah yang sudah dianggap Katira seperti adiknya sendiri. Prabha pun memuji Katira yang terlihat seperti dewa Mahadeswara yang baru mandi. Lalu Prabha meminta Katira memboncengnya naik sepeda, namun Katira tidak mau. Prabha menceritakan kepada Katira bahwa tuan tanah di berbagai desa telah menjual pupuk gratis dari pemerintah kepada penduduk. Ternyata Katira juga sudah mengetahuinya bahwa kolektor telah bekerja sama dengan tuan tanah menjual pupuk gratis itu. Namun Katira meminta Prabha tidak usah ikut campur masalah itu dan orang tua di desanya akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Mendengar jawaban Katira, Prabha pun pergi meninggalkan Katira. Diperlihatkan Katira bersama adiknya menjual 50 sabit kepada ayah Prabha. Sambil menunggu pembayaran, ayahnya memanggil Prabha untuk memberikan minuman kepada Katira. Ketika Prabha datang, ternyata ia nggak menyangka bahwa tamunya adalah pria yang dia sukai. Prabha pun mengatakan jika ia tahu Katira datang ke rumahnya, ia akan membuatkan jus untuknya. Lalu Prabha memberikan minuman itu kepada Katira. Namun Katira menolak minuman dari gelas itu. Katira langsung pergi mengambil gelas sesuai dengan kastanya. Tiba-tiba adik Katira malah minum dari gelas yang diberikan Prabha. Seketika ayah Prabha melihat adik Katira minum dari gelas kasta itu. Ayahnya pun sangat marah karena gelas yang dipakai adik Katira itu hanya untuk kasta Brahmana. Ayah Prabha pun mengatakan
bahwa mereka tidak hanya keturunan dari keluarga Brahmana, tapi pakaian yang mereka gunakan, makanan yang mereka konsumsi, persembahan dan cara beribadah mereka kepada dewanya, tradisi dan bahasa yang mereka gunakan, semuanya lebih unggul dibandingkan orang-orang seperti Katira. Sementara budak seperti Katira mengkonsumsi alkohol dan makanan sampah. Lalu Sanbok memerintahkan anak buahnya mencambuk adik Katira 10 kali karena telah melanggar tradisi mereka. Katira pun meminta lebih baik ia saja yang menerima cambukan itu karena ialah yang salah yang tidak mendidik adiknya. Sementara Prabha tidak bisa melakukan apapun dan ibunya membawanya masuk ke dalam rumah. Katira pun dicambuk 10 kali. Sebelum Katira pergi, ia berkata kepada Sanbok, "Memang Tuhan memberikan persembahan yang terbaik kepada Dewi. Jika Anda memaafkan anak ini, Anda akan jauh lebih bijak." Lalu Katira pun pergi. Prabha menemui Katira, namun Katira terus mendiami Prabha dan menjauhinya. Prabha berkata kepada Katira bahwa ia tidak sanggup jika Katira terus mendiaminya seperti ini. Lalu Katira pun menjawab, "Jiwaku adalah milikmu. Jika aku menikah, itu hanya akan menikah denganmu. Namun, kasta kita berbeda. Bukankah kamu melihat bagaimana ayahmu memberikan minuman kepadaku dengan tangan yang sangat jauh? Apakah mungkin ayahmu akan memberikan tanganmu kepadaku untuk menikah bersamaku?" Lalu Katira melanjutkan pekerjaannya menempah besi. Ternyata Prabha masuk ke lingkaran api. Lalu Katira menyelamatkan Prabha. Prabha pun langsung memeluk Katira dan mengatakan, "Jika ada pembatas api antara kasta kita, aku mau melewati batasan itu untuk bisa bersamamu." Scene diperlihatkan ada pengumuman, tepat hari ke-21 dari hari ini akan dikorbankan kerbau untuk Pekan Raya Malnakiri. Siapa yang berani melawan tantangan, maka ia akan mendapatkan kerbau itu dan ia diizinkan beribadah di kuil dengan dewi mereka. Di siang hari, kakak Katira bernama Pallavi menghentikan pekerjaannya karena bayinya menangis. Namun anak buah Devaraya bernama Surya melarangnya ke sana dan ia menyuruhnya kembali bekerja. Pallavi memohon ia diizinkan menyusui bayinya yang menangis. Kemudian Surya pun mengatakan kepada Pallavi, "Bagaimana bisa sapi tua bisa melahirkan anak sapi? Aku dengar kamu sudah 15 tahun menikah dan ini anak pertamamu berumur 6 bulan. Jika kamu memang masih ada air susumu, bisakah kamu perah di hadapanku?" Pallavi pun menangis. Ia berbalik dan menunjukkan air susunya itu kepada Surya. Lalu Surya meminta Pallavi untuk berbalik dan menunjukkan dadanya kepadanya. Diperlihatkan Katira mendapatkan kabar bahwa keluarganya ada di hadapan Devaraya. Katira melihat semua penduduk desa berkumpul di hadapan Devaraya. Katira menanyakan kakaknya apa yang terjadi. Lalu suami Pallavi menceritakan bahwa anak buah Devaraya mengatakan, "Bagaimana bisa sapi tua melahirkan dan mengeluarkan susu?" Mereka juga meminta Pallavi untuk menunjukkan dadanya. Seketika amarah Katira pun membuncah. Semua penduduk menghentikan Katira, namun Katira yang begitu kuat, ia langsung mencekik Surya. Surya meminta dirinya untuk dilepaskan. Tiba-tiba datanglah Devaraya menembak ke atas. Devaraya mengatakan kepada Katira, "Jangan main hakim sendiri, dan Katira bukanlah penguasa di desa ini." Katira pun menjawab bahwa siapapun yang melecehkan wanita tanpa memandang kasta atau kedudukan, ia harus dihukum. Dan siapa saja bisa melakukannya. Lalu Devaraya menanyakan kepada Katira, "Bukankah Surya tidak menyentuh kakakmu?" Seketika Katira mencongkel mata Surya. Katira pun memperingatkan siapa yang memandang kakaknya dengan leceh, maka matanya akan dicabut. Jika ada yang menyentuhnya, maka tangannya akan dipenggal. Devaraya sangat terkejut dan heran melihat kekuatan dan keberanian Katira. Devaraya menantang Katira agar benteng jangan melawan ayam, melainkan benteng itu harus bertanding dengan benteng di arena Pekan Raya Malnakiri. Diperlihatkan semua keluarga Katira sangat sedih, apalagi ibunya karena ia hanya memiliki satu putra. Mereka semua ketakutan karena Katira bisa saja habis dalam pertandingan Pekan Raya Malnakiri.
Lalu Katira mengatakan kepada keluarganya bahwa apa yang ia lakukan sudah benar. Jika ia tidak mengajar Soraya, maka di masa yang akan datang, putri mereka akan dilecehkan kaum Soraya lagi. Pada saat itu, datanglah Prabha. Ia berkata kepada Katira, sejarah mengatakan untuk mengubah sistem, satu-satunya jalan yaitu pemberontakan. Harus ada yang berani memberontak dan melawan para penguasa tuan tanah di desa kita. Tibalah hari pekan raya Malnakere, kerbau pun dipotong untuk dikorbankan. Lalu si pembawa upacara menanyakan kepada penduduk, apakah ada yang berani maju membawa darah korban ini? Namun semua penduduk langsung tunduk dan tidak ada yang berani. Kemudian datanglah Katira mengangkat tangannya. Ia maju dan mengambil darah kerbau untuk dikorbankan di kuil desanya. Syaratnya, Katira harus melewati maut yang menyerangnya. Kemudian datanglah Mara, si tuan tanah di desa Malnakere. Ia meminta anak buahnya untuk segera memberitahu kematian Katira sebelum ia sampai di rumahnya. Sementara Prabha bersama ayah dan ibunya pergi meninggalkan acara itu. Diperlihatkan Katira diserang orang-orang pemilik barang. Dengan tangan kosong, Katira melawan musuhnya satu persatu. Katira berhasil keluar dari kuil yang dikelilingi musuhnya. Kemudian Katira berlari menuju kota Karibedi. Di situ musuh menantinya untuk digantung. Katira pun diikat si musuh. Katira yang begitu kuat dan sudah terbiasa memukul besi, ia pun melempar musuhnya dengan kekuatan tangannya. Katira terus berlari dan ia telah ditunggu orang-orang pemburu dengan jebakannya. Tiba-tiba datanglah panah ke arah Katira, namun ia menghalaunya. Katira pun terperangkap di dalam jebakan itu, lalu masuklah si musuh untuk menghabisi Katira. Namun Katira melawan para musuhnya sampai mereka bertumbangan. Kemudian Katira menggunakan parang si musuh untuk menghabisi orang-orang yang menyerangnya, dan terjadilah semua musuh habis di tangan Katira. Katira terus berlari menuju ke desanya. Ia diserang batu-batu besar. Ternyata Katira telah ditunggu para pegulat untuk menghabisi Katira. Katira dijatuhkan si pegulat, namun Katira bangkit dan melawan para pegulat itu. Ia menghajar mereka satu persatu. Katira juga memukul si pegulat sampai semua si pegulat bertumbangan. Sementara di kuil daerah desa Katira, semua masyarakat sudah khawatir menunggu kedatangan Katira membawa darah korban itu. Si pandita memperingatkan bahwa korban harus diterima sebelum matahari terbenam. Jika tidak, maka persembahan itu tidak ada artinya. Katira terus berlari ke desanya. Namun datanglah sekumpulan wanita berbaju merah. Mereka melempari Katira dengan bubuk cabai, hingga Katira tidak bisa melihat. Diperlihatkan si musuh telah berdatangan memegang parangnya untuk menghabisi Katira. Sementara mata Katira masih tertutup akibat cerbuk cabai yang pedas itu. Tiba-tiba datanglah kakak Katira. Ia melemparkan air ke wajah Katira. Katira pun mencuci matanya, dan kini ia bisa melihat musuhnya. Katira langsung mengajar musuhnya dengan bertubi-tubi hingga semua musuh habis. Akhirnya Katira sampai di kuil desanya. Kakak Katira dan Prabha telah sampai di kuil itu. Lalu Katira memberikan persembahan kurban darah kerbau. Inilah untuk pertama kalinya dari kasta budak mampu memberikan persembahan di kuil kepada dewi mereka. Semua penduduk sangat gembira dan bahagia atas revolusi yang dilakukan Katira. Suatu hari, Prabha menemui keluarga Katira dan ia membacakan isi koran bahwa pemerintah telah mengesahkan rancangan undang-undang petani untuk lebih sejahtera, bahwa setiap penggarap tanah berhak mengelola tanah itu dan menjadi miliknya. Rakyat tidak perlu lagi membayar kepada tuan tanah. Kemudian Prabha bersama keluarga Katira menemui kolektor. Mereka meminta surat dari pemerintah yang mengesahkan undang-undang tanah garapan rakyat. Di malam harinya, Prabha mengumpulkan penduduk desa dan ia memberitahu tentang rancangan undang-undang yang disahkan pemerintah untuk kesejahteraan petani. Namun saat itu, orang tua desa takut melawan tuan tanah. Mereka berencana tetap membayar hasil tani dengan mengurangi pembayaran.
dari 12 karung menjadi 8 karung per hektar. Tetapi Prabha meyakinkan penduduk bahwa mereka tidak perlu melakukan hal itu lagi, karena pemerintah telah memberikan 2.200 hektar tanah kepada rakyat. Di sisi lain, tuan tanah dari berbagai daerah rapat membahas rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah. Ayah Prabha ada dalam pertemuan itu dan ia menyetujui hasil tanah dikembalikan kepada rakyat. Namun ada beberapa tuan tanah tidak setuju dengan peraturan pemerintah. Rapat itu pun berakhir dengan 2 keputusan yang berbeda. Selesai mereka rapat, ternyata penduduk desa bersama Prabha dan Katira datang ke rumah Devaraya. Katira mengatakan kepada Devaraya bahwa mulai hari ini dan besok, mereka tidak lagi membayar sebutir hasil tani kepada Devaraya. Mulai hari ini, penggarap tanahlah yang berhak menikmati hasilnya sendiri dan tidak ada lagi tuan tanah. Jika ada yang berani melawan dan menghalangi mereka, maka Katira akan menghabisinya. Sementara Devaraya dan semua tuan tanah hanya terdiam mendengar perkataan Katira. Lalu Katira mengatakan kepada penduduknya, jika mereka diam, itu artinya mereka semua setuju. Katira dan semua penduduk pun pergi meninggalkan Devaraya. Scene kembali ke masa sekarang. Diperlihatkan ahli forensik menemukan 107 kerangka manusia. Ternyata itu bukanlah mati secara alami atau penyakit, melainkan setiap kepala kerangka ada yang terluka oleh benda tajam dan kerangka lainnya dibacok. Kerangka ini berusia 20-50 tahun. Mereka semua sengaja dihabisi. Ahli forensik pun mengatakan telah terjadi pembantaian kepada 107 orang ini. Kemudian si polisi meminta forensik menyudahi penelitiannya dan membuat laporan kematian yang wajar kepada 107 orang itu. Namun ahli forensik tidak mau dan ia berjanji akan mengungkapkan kebenarannya. Si polisi pun sangat khawatir dengan penyelidikan yang akan dilanjutkan si forensik. Kemudian datanglah segerombolan gangster mencari Katira. Katira keluar dengan kedua tangannya yang sudah terborgol ke belakang. Lalu Katira bersujud di tanah. Si polisi meminta kepada gangster agar mereka dilepaskan karena Katira tangannya sudah diborgol dan ia tidak akan mampu melawan mereka. Namun si gangster malah menyirami Katira dan si polisi dengan minyak untuk membakar mereka. Ketika salah seorang gangster maju mendekati Katira, Katira langsung memukul kepalanya. Katira juga menghabisinya. Kemudian Katira mengambil parang si gangster menggunakan mulutnya. Dengan parang di mulutnya, Katira melawan musuhnya. Katira menghabisi mereka satu persatu sampai si musuh bertumbangan. Katira menggunakan parang di tangannya yang terbokol ke belakang melawan musuhnya satu persatu hingga banyak musuh bertumbangan. Katira juga menggunakan parang di kakinya melawan musuh hingga terjadilah si musuh bertumbangan dan sisanya melarikan diri. Diperlihatkan, Maara sangat marah karena anak buahnya tidak bisa menghabisi Katira yang sudah membusuk 15 tahun di penjara. Ia tidak menyangka kekuatan Katira masih sama seperti 15 tahun yang lalu. Scene berlanjut, polisi Narayan sangat ketakutan karena gangster yang menyerang mereka tadi. Ia meminta Katira kembali saja ke penjara dan tidak usah kembali ke desanya karena si polisi tidak bisa bertarung apalagi ia baru menikah dan istrinya akan segera melahirkan bulan depan. Si polisi tidak ingin nyawanya habis saat mengantarkan Katira ke desanya. Lalu Katira melanjutkan cerita kisah hidupnya, apa yang membuatnya harus kembali ke desanya. Scene kembali ke masa lalu. Pada saat itu, hari pernikahan Putri Sanbok dengan pria kasta Brahmana yang dipilih oleh Sanbok untuk Prabha. Di tengah jalan, Katira menghentikan rombongan pernikahan Prabha. Prabha memilih ikut bersama Katira dan meninggalkan pernikahannya itu. Sejak saat itu, Sanbok menganggap bahwa Prabha sudah mati bagi mereka. Prabha tinggal di desa Katira di rumah kakaknya Katira. Prabha juga mendidik anak-anak di desa itu berbahasa Inggris. Pada saat itu datanglah Padu Raju memberikan baju baru kepada kakaknya. Ini titipan dari ibunya. Katira yang melihat adik Prabha datang, ia pun meminta Padu Raju masuk ke dalam rumahnya.
Namun Padu tidak mau masuk karena ia diam-diam menemui kakaknya. Dan bila ayahnya tahu bahwa ia menemui Prabha, maka ayahnya akan memarahinya. Lalu Katira memberikan belati kepada Padu untuk menjaga dirinya di saat undang-undang baru disahkan pemerintah. Diperlihatkan Devaraya dan tuan tanah lainnya menemui anggota DPR. Devaraya mengatakan bahwa ia telah membantu mereka menjadi DPR dengan perolehan suara terbanyak dari setiap desa mereka. Kini Devaraya meminta bantuan dari DPR untuk menyelesaikan masalah tanah penggarapan di desanya, khususnya Katira. DPR ini berjanji dan menjamin Katira tidak bisa lagi berkutik dan ia akan dibalik jeruji. Di siang hari, datanglah polisi menggeledah rumah Katira. Polisi menemukan kayu cendana. Kayu cendana adalah kayu yang dilindungi pemerintah dan harganya sangat mahal. Katira dijebak telah melakukan pencurian kayu dan Katira dipenjara. Diperlihatkan Prabha bersama kakak Katira menemui beberapa pengacara untuk menangani kasus Katira. Namun satupun pengacara tidak ada yang mengambil kasus itu. Sementara para petani di desa Katira, mereka diajar oleh anak buah Devaraya dan juga mereka dilarang bertani lagi. Kemudian Prabha menemui ayahnya untuk meminta bantuan ayahnya membebaskan Katira yang dituduh mencuri kayu cendana. Saat itu ibu Prabha ingin memberikan minum kepada putrinya. Tiba-tiba ayahnya berkata kepada ibu Prabha, "Tahukah kamu menggunakan gelas ke kasta yang mana?" Seketika ibunya terkejut dan ia nggak menyangka suaminya telah menganggap putrinya seperti orang lain. Lalu ayah Prabha melanjutkan perkataannya, "Sejak kamu menjauh dari keluarga kami, kamu sudah mati bagi kami. Dan mengapa kamu datang meminta bantuan kepadaku? Kamu sudah berbeda dengan kami. Dewi yang kamu sembah dan makanan yang kamu makan adalah bagian kasta budak." Prabha tidak menyangka ayahnya memperlakukan seperti orang lain dan tidak menganggapnya lagi sebagai anaknya. Prabha pun pergi dengan hati yang sangat hancur. Di tengah jalan, Prabha terjatuh dan hampir pingsan. Salah satu penduduk desa dari kasta Brahmana menolong Prabha. Lalu Prabha menceritakan kasus Katira dan orang tuanya yang menolaknya. Kasta Brahmana ini pun menolong Prabha menangani kasus Katira. Hingga pada akhirnya Katira bebas dari penjara. Pengacara juga berjanji akan membuat akte surat tanah bagi setiap penduduk yang menggarap tanahnya, dan tanah itu hanya akan menjadi milik mereka. Diperlihatkan Katira dan Prabha menemui Devaraya selaku tuan tanah di desa mereka untuk memberikan undangan pernikahan Prabha dan Katira minggu depan. Setelah itu, Devaraya menelepon seseorang yaitu penjemput nyawa bayaran untuk menghabisi para petani yang memiliki sertifikat tanah. Tibalah 1 hari sebelum pernikahan Prabha dan Katira, di mana sedang dilakukan ritual menjelang pernikahan. Pada saat itu, Katira dan kakak iparnya menemukan seorang pria yang memesan sabit yang begitu banyak dari luar desa mereka. Katira memaksanya untuk membuka mulut mengapa ia memesan sabit begitu banyak. Pria ini pun mengakui bahwa Devaraya telah membayar 108 orang pekerja penggali sumur. Namun mereka sebenarnya adalah penjemput nyawa petani di desa Katira. Dan malam ini mereka akan melakukan misinya. Katira yang mengetahui rencana Devaraya, ia berjanji tidak akan mengizinkan satu orang pun penjemput nyawa bayaran itu keluar dari sumur galian itu untuk menghabisi petani di desanya. Entah itu nyawa Katira habis di sana ataupun tidak. Di malam harinya, sekelompok bayaran ini melakukan ritual sebelum menghabisi para petani. Tiba-tiba datanglah Katira dan parangnya. Ia menghabisi beberapa musuhnya. Si musuh pun terkejut melihat anggotanya telah dihabisi. Lalu si musuh memperingatkan Katira, "Beraninya kamu melawan kami yang berjumlah 108 orang laki-laki. Dan kami semua memiliki parang yang akan menghabisimu. Dan kamulah orang yang pertama yang akan kami potong dari desamu." Katira pun menjawab, "Aku tidak peduli seberapa banyak kalian, namun dari sudut tanganku, kalian semua akan habis di tanganku. Dan aku tidak peduli dengan nyawaku, aku hanya peduli dengan nyawa petani di desaku." Pertarungan pun terjadi, si musuh berlari mengajar mereka. Katira mengambil tombak dan ia menusuk musuhnya. Ia juga memotong mereka dengan parang. Dengan penuh keberanian,
Katira menghabisi musuhnya satu persatu. Terlihat wajah musuh mulai ketakutan melihat kekuatan Katira. Katira terus mengajar mereka sampai bertubi-tubi. Banyak musuh pertumbangan dan habis. Si musuh ingin melarikan diri, namun Katira mengajar mereka dengan kapaknya hingga mereka habis. Pada saat itu, Katira terkena sayatan sapi di wajahnya. Katira pun tumbang. Si musuh memerintahkan anak buahnya keluar dari sumur untuk menghabisi para petani. Katira yang masih tidak sadar, ia mendengar di kepalanya percakapan si musuh untuk menghabisi petani di desanya. Tiba-tiba Katira bangkit, ia memotong musuhnya. Diperlihatkan ketua si musuh memerintahkan salah satu anak buahnya membawa bahan peledak ke atas untuk meledakkan Katira di dalam sumur, sementara Katira terus melawan musuhnya yang menyerangnya. Katira melihat ke atas, musuhnya telah membawa bahan peledak. Katira pun semakin mempercepat tangannya menghabisi musuhnya, hingga pada akhirnya lalu Katira bertarung melawan ketua si musuh. Dengan begitu mudah Katira menghabisinya. Kemudian Katira melemparkan parang kepada musuh yang membawa peledak tadi, dan ia pun habis. Kemudian Katira pergi dari sumur itu dan ia meledakkan musuhnya yang ada di dalam sumur, dan semua musuh pun tertanam. Di pagi hari, Katira kembali ke rumahnya untuk melakukan acara pernikahannya. Namun Katira melihat semua orang berkerumun di depan rumahnya. Katira melihat Prabha sudah tak bernyawa. Prabha telah ditikam di malam hari itu. Katira sangat sedih, ia tak menyangka. Ia pergi menyelamatkan petani di desanya. Namun saat ia kembali, ia harus kehilangan calon istrinya. Kemudian Prabha dimandikan dan mereka pun melakukan ritual pernikahannya. Akhirnya Katira menikah dengan Prabha sesuai dengan janjinya kepada Prabha bahwa ia hanya akan menikah dengan Prabha. Setelah itu, Katira menggendong Prabha yang sudah tak bernyawa itu. Ia meletakkan Prabha di atas kayu untuk dibakar. Ketika Pandita menutup tubuh Prabha, tiba-tiba Katira datang dan memeluk Prabha. Ia membangunkan Prabha dan berharap Prabha mendengar suaranya. Katira sangat terpukul atas kepergian istrinya itu. Di malam harinya, Katira datang ke kamar Devaraya. Ia langsung menghabisi Devaraya. Polisi pun datang menangkap Katira. Itulah mengapa Katira sampai saat ini di penjara. Scene kembali ke masa sekarang. Polisi Narayan yang mendengar kisah itu, ia pun sangat hormat kepada Katira karena Katira adalah pahlawan sesungguhnya untuk desanya. Polisi ini pun merasa malu dengan dirinya yang memiliki senjata, tapi ia bekerja hanya untuk gaji, bukan demi masyarakat. Polisi Narayan pun akhirnya mau melanjutkan perjalanan mereka mengantarkan Katira ke desanya. Diperlihatkan ahli forensik juga mendengar dari si polisi fakta di balik temuan 107 kerangka manusia. Si polisi ini menceritakan bahwa sebenarnya mereka adalah 108 orang pencabut nyawa bayaran Devaraya. Namun si polisi inilah salah satu dari mereka. Saat itu Katira membebaskannya karena ia masih muda. Oleh karena itulah kerangka yang ditemukan hanya 107 orang. Si polisi ini bertobat dan melihat terang pada diri Katira. Ketika Katira membebaskannya, karena Katira lah ia menjadi polisi agar ia bisa bermanfaat untuk rakyat. Lalu polisi ini memohon kepada ahli forensik untuk membuat laporan bahwa temuan kerangka 107 orang itu adalah kematian yang wajar. Jika tidak, maka Katira akan dihukum gantung sampai nyawanya habis di penjara. Mendengar fakta yang terjadi, ahli forensik ini pun menandatangani berkas yaitu 107 kerangka manusia itu adalah mati dengan cara yang wajar. Diperlihatkan hari raya Pekan Malnakere, di mana akan ada korban kerbau kepada dewi mereka sebagai tradisi di desa itu. Ketika mereka membawakan kerbau itu untuk dikorbankan, Katira langsung mengamankan kerbau itu agar jangan disembelih.
Mara pun sangat terkejut melihat kedatangan Katira. Lalu Pandit meminta Sanbok membawa persembahan permata kepada dewi mereka. Namun yang maju ternyata Paduraju, ia sebagai penerus ayahnya. Pada saat itu Katira juga maju menyembah dewi mereka. Katira melemparkan belati yang pernah ia berikan kepada Paduraju. Scene kembali ke masa lalu. Di malam harinya, sebelum hari pernikahan Praba, Paduraju menjumpai kakaknya. Lalu Padu membawa Praba ke tempat sepi dengan iming-iming ia akan bertemu dengan ibunya. Ternyata di situ ada seorang petani melihat Padu dan Praba datang. Praba mencari ibunya. Tiba-tiba Padu menusuk Praba dari belakang. Paduraju melakukannya karena ia malu memiliki kakak yang telah merusak citra keluarga mereka yang sudah dibangun ribuan tahun dengan menikahi kasta budak. Lalu Padu menusuk Praba lagi. Praba meminta agar ia jangan dihabisi oleh adiknya ini karena besok adalah hari pernikahannya. Namun Paduraju menusuk Praba lagi. Paduraju pun melarikan diri. Scene kembali ke masa sekarang. Padu langsung mensayat dada Katira di depan semua masyarakat dan juga ayah ibu Praba. Padu mengakui bahwa ialah yang menghabisi kakaknya itu. Ia tidak mau memiliki saudara yang telah merusak kasta yang mereka jaga selama ribuan tahun ini. Orang tua Praba dan semua penduduk sangat terkejut mendengar itu. Lalu Paduraju menyerang Katira, namun Katira mengajar balik. Katira memenggal Padu. Sementara satu orang pun penduduk tidak ada yang berkutik menghentikan Katira. Setelah itu, Katira berkata kepada penduduknya, orang ini telah mati karena kasta. Sementara Praba telah melampaui itu. Ia melihat kesetaraan pada manusia. Walau ia berpendidikan tinggi, mampu membaca dan menulis, namun ia memiliki kasih serta kepedulian kepada setiap manusia. Karena perayaan inilah kita membuat label kepada setiap manusia melalui profesinya, pendidikannya, kekayaannya yang membuat perpecahan di antara manusia. Tidak ada yang ingin dilahirkan Tuhan dari kasta budak. Tuhan pun tidak menciptakan manusia berdasarkan kasta. Jangan melabeli Tuhan dengan kasta. Berilah label berdasarkan kemanusiaan. Berilah label berdasarkan cinta, kesetaraan, dan kasih sayang. Dengan begitu, hidup akan harmonis dan desa akan makmur bahagia. Kebencian dan kemarahan harus dihentikan, dan persembahan ini juga harus dihentikan. Lalu Katira melepaskan kerbau itu dan tidak ada lagi persembahan kurban. Semua orang layak memberikan persembahan dan menyembah Tuhannya. Diperlihatkan, Mara memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan parang mereka. Katira pun menyembah Tuhannya dan ia kembali dibawa ke tahanan. Saat Katira berjalan, semua penduduk mengangkat tangannya kepada Katira. Orang tua Praba juga memberikan salam kepada Katira. Begitu juga dengan Mara. Ia memberikan salam kepada Katira dan mengakhiri semua permusuhan di antara mereka. Katira pun dibawa ke kantor polisi lagi dan film pun berakhir.